Hai Sobat Kreatif, kembali lagi dengan saya pada channel Romiat Prakarya dan Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, sumber daya apa saja sih yang diperlukan? Sumber daya dapat dikategorikan menjadi 6 tipe atau disebut dengan 6M. Yang pertama yaitu adalah manusia. Manusia adalah manajemen yang paling utama dalam sistem produksi. Jadi setiap usaha tentu memerlukan manusia. Yang kedua adalah money atau uang. Tentu kita dalam berusaha akan menggunakan uang baik dalam membeli bahan ataupun untuk membayar gaji pegawai. Yang ketiga, kita akan membutuhkan material. Material atau yang sering kita sebut dengan bahan. Bahan bisa diolah sendiri atau kita membeli dari pihak yang lain. Yang keempat adalah mesin atau alat. Setelah ada bahan, tentu kita akan membutuhkan alat untuk memproduksinya. Alat ini baik berupa alat tradisional ataupun alat modern. Alat modern seperti mesin. Selanjutnya, metode. Metode itu atau metode. Metode atau disebut juga dengan cara kerja. Kenapa? Karena setelah ada bahan, tentu kita mempunyai alat. Setelah ada alat, kita harus mengetahui cara kerjanya. Sehingga pekerjaan kita menjadi efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada market. Dari semua sumber daya yang kita butuhkan, yang paling penting adalah market ini. Karena selain manusia, market juga menentukan suatu keberhasilan dari produk yang akan kita produksi. Jadi, ujung tombak dari sumber daya ini berada pada market. Jika pasarnya tepat, sehingga produk yang kita jual juga dapat berhasil. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan administrasi usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari yang pertama adalah perizinan usaha, yang kedua surat menyurat, yang ketiga pencatatan transaksi barang dan jasa, yang keempat pencatatan transaksi keuangan, yang kelima pajak. Tujuan dari administrasi ini adalah pencatatan semua kegiatan usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan pengelolaan perusahaan merupakan tugas dari administrasi. Tugas tersebut meliputi pencatatan data-data transaksi bisnis, keuangan, produksi, persediaan produksi, dan lain-lain. Adapun maksud dan tujuan dari adanya administrasi adalah agar wirausaha dapat yang pertama adalah memonitor kegiatan administrasi perusahaannya. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Yang ketiga, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Dan yang keempat, mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Kita akan membicarakan administrasi yang pertama berkaitan dengan perizinan usaha. Surat menyurat harus yang disiapkan ketika akan membuka usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah HO, surat izin gangguan, dan surat izin tempat usaha atau situ. Manfaat yang dapat diperoleh dari situ HO antaranya mempermudah permohonan surat izin usaha perdagangan, dapat menjadi sarana untuk meminta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi, memperoleh jaminan perlindungan keamanan
dan dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Surat menyurat. Kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak yang lain, seperti pemasok dan pelanggan. Jenis surat niaga ada sebagai berikut. Yang pertama adalah surat perkenalan. Yang kedua, surat permintaan penawaran. Yang ketiga, surat penawaran. Yang keempat, surat pemesanan. Yang kelima, surat pemberitahuan pengiriman barang. Selanjutnya, surat pengaduan. Dan yang terakhir adalah surat pengiriman pembayaran. Bagian C, pencatatan transaksi barang dan jasa. Pencatatan transaksi barang dan jasa secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bukti transaksi interance. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai, misalnya pembayaran tagihan dari perusahaan lain. Yang kedua adalah bukti kas keluar, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran yang lain. Yang selanjutnya adalah bukti ekstern atau bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Bukti transaksi ekstern adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktur. Faktur yaitu tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Yang kedua, kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Yang C, nota. Nota bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Nota debit merupakan bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli yang berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pengurangan harga. Bukti ini dibuat oleh pihak pembeli. Selanjutnya, nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dijual dan bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Bukti ini dibuat oleh pihak penjual. Yang terakhir adalah cek. Cek yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Selanjutnya yaitu adalah pencatatan transaksi keuangan. Pencatatan transaksi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah merujuk kepada perusahaan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan penghasilan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan kepada suatu periode. Selanjutnya ada neraca. Neraca dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah neraca aktiva dan neraca pasiva. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam suatu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Adalah pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP. Apa kepanjangan dari NPWP? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Dalam NPWP adalah sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
Nah, sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.